Oke, baik teman-teman, saya melanjutkan ke soal kedua. Di situ ada negasi dari negasi A N B or negasi A N negasi B, kemudian diorkan dengan A N B. Kita diminta untuk membuktikan apakah sama dengan A jika disederhanakan. Baik, kita lihat di sini ada 3 klausul, ada 1, 2, dan 3. Ini bisa nggak diselesaikan? Nggak bisa, karena ini satu kesatuan. Ini kan dalam kurungnya 2, 1, 2, ya. Berarti ini subnya 1, berarti ini satu kesatuan dan ini kedua, gitu ya. Nah, di dalam satu ini ada 2. Nah, otomatis kita nggak bisa ngelepas ini dengan ini karena ini di dalam kurungnya ini, gitu ya. Jadi ini kita selesaikan dengan ini. Kira-kira bagaimana? Oh, bisa, karena kenapa? Ini modelnya sama, N semua. Ini N semua, di sini OR. Bisa kita dengan apa? Oke, kita lihat ke hukum logika, kita menggunakan hukum distributif ya. Kita lihat dengan hukum distributif jadi apa? Oke, negasinya ini tetap kita tulis, kemudian negasi A ya. Negasi A-nya kita ambil, kita keluarkan ini karena sama, kita keluarkan N-nya seperti tadi, N-nya tetap, kemudian B-nya kita keluarkan. B or negasi B dalam kurungnya 1 karena sudah keluar oke, masih 2 ini ya, ininya 1 di sini, kemudian kita turunkan nilai ini or A N B sama dengan A. Ini pakai apa? Hukum distributif, ditulis, harus ditulis ya. Oke, kita pakai hukum distributif. Kemudian berikutnya yang mana? Kita lihat mana yang bisa kita selesaikan duluan. Ini belum bisa jelas karena nggak ada nilainya. Ini tidak bisa karena sendirian. Ini N ini ini negasi ini milik bersama di sini. Satu-satunya peluang yang bisa kita keluarkan itu adalah ini. Pakai apa kira-kira? Oke, kita lihat ini pakai apa sih? Oh, coba kita lihat B or negasi B. Oke, kalau dengan nilai negasi, misalkan B ini true, ini true, berarti di sini false, ya kan? Oke, kita set cara-cara di sini. Kalau B-nya sini aja ya. B-nya true, maka negasi B sama dengan true or false. Hasilnya apa kalau di tabel kebenaran? Hasilnya pasti false. Ya. Kemudian kalau B-nya false, logikanya nih, kalau B-nya false, negasi B sama dengan apa? Sama dengan true. Ini sama dengan apa? Sama dengan false juga, karena nilai B akan bernilai true apabila semua nilai bernilai true. Itu di tabel kebenaran kemarin, itu logikanya. Jadi pakai apa ini? Pakai hukum negasi ya. Jangan lihat di catatan, hukum negasi P or negasi P itu sama dengan true. Ya, kita keluarkan itu. Jadi negasi A N ini hasilnya adalah true, pakai hukum negasi, dilihat di hukum logikanya. Oke, kemudian ini tetap kita turunkan. A N B sama dengan A. Pakai apa? Hukum negasi. Oke, lalu bagaimana? Berikutnya, coba kita lihat, kita selesaikan yang mana lagi? Ini bisa. Coba kita lihat, pakai ini ya, negasinya kita masukkan. Negasinya kita masukkan, ya, berarti pakai hukum apa? De Morgan, kita ini masukkan ini ke sini. Coba kita lihat di catatannya Anda, ada hukum De Morgannya. Berarti negasinya kita masukkan negasi untuk negasi A, ya, di dalam kurung biar tidak. Nah, di sini jadi OR. Nah, kalau di sini N, kalau De Morgan berubah menjadi OR. Kalau di sini OR, di sini jadi N. Kemudian negasi T. Jangan diubah menjadi false dulu karena itu bukan hukumnya. Ini pakai hukum De Morgan, ini tidak berubah ya. Jadi De Morgan hanya memasukkan nilai negasi tapi tidak mengubah nilai. Oke. Sama dengan A. Ini pakai hukum De Morgan. Oke. Kita ubah mana yang paling mudah? Kita ubah ini nih. Nah, ini tetap ya masih belum berubah walaupun ini ketemunya nanti jadi A. Tapi nggak boleh kita ubah. Ini pakai hukum apa? Hukum negasi ganda menjadi false. Sama dengan A, ini pakai hukum negasi ganda. Oke.
Lalu kemudian mana lagi? Kita ubah ini Bu, negasi A. Boleh, kita ini turunkan negasi A. Pakai hukum apa? Pakai hukum negasi ganda juga ya. Negasi A itu pakai hukum masih hukum negasi ganda. Berarti di sini menjadi A or false. Or A and B menjadi A. Hukum negasi gandanya 2 kali. Oke, lalu mana lagi? Kita lihat A and false bisa nggak kita selesaikan? Bisa. A and false itu biasanya pakai hukum identitas ya. Berapapun ini bukan N. Berapapun nilai A kalau diorkan dengan false pasti hasilnya misalkan true misalkan. Apa iya? Ya, coba kita lihat. Di bawah sini aja, di sini ya. Oke. Kalau nilainya A sama dengan true, diorkan dengan false, berarti ini hasilnya true. Kalau A-nya nilainya false, kalau diorkan dengan false itu hasilnya false. Berarti bagaimana? Hasilnya itu tergantung dari nilai A-nya gitu ya. Maka A or false itu sama dengan apa? Sama dengan A. Jadi tergantung, kalau A-nya true berarti di sini true, kalau A-nya false di sini false gitu ya. Seperti di sini. Itu. Kemudian ini A or false sama dengan A or A and B sama dengan A. Ini boleh dibuang ya. Atau ini deh saya tulis gini tanpa dalam kurung. A and B sama dengan A. Oke, kita lihat apakah ini bisa diselesaikan? Tidak bisa. Kalau ini jenengan keluarkan nanti balik lagi ke hukum distribusi, tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi kembali ke hukum distribusi. Jadi nggak bisa, ini udah selesai. Nah, kok bisa ini sama dengan A? Kita lihat di hukum absorpsi. Saya geser ke hukumnya. Kita lihat ke hukum absorpsi. Mana? Ini dia. Hukum absorpsi P or P and Q sama dengan P. Jadi sama dengan P di sini. Bukan sama dengan Q ya, sama dengan P. Ini lihat P-nya di sini, kita geser ke sini. A or A and B sama dengan A. Oke, berarti sama. Sesuai dengan hukum absorpsi. Oke, gitu ya teman-teman ya untuk 2 soal berikutnya. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.